Masjid Langgar Tinggi terletak di Jalan Pekojan Raya, nomor 43, Jakarta Barat. Masjid ini berada di tepi Kali Angke, merupakan bangunan masjid tua yang dulunya sebagai musola atau langgar. Persamaan antara masjid dan langgar yaitu sebagai tempat ibadah yang dilakukan secara berjamaah. Perbedaannya terletak pada kecil besarnya suatu ruangan. Apabila masjid dapat menampung jamaah dalam jumlah besar, sedangkan langgar atau musola menampung jemaah dalam jumlah terbatas. Umumnya saat ini langgar hanya digunakan untuk waktu sholat 5 waktu saja. Sedangkan masjid selain sebagai tempat sholat berjamaah 5 waktu seperti subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, juga digunakan untuk sholat Jumat dan hari besar Islam lainnya. Dulunya berupa langgar yang dikenal dengan Langgar Tinggi. Setelah itu mengalami perluasan, maka ditambahkan nama masjid di depan kata Langgar Tinggi, menjadi Masjid Langgar Tinggi. Dahulunya, kali ini menyatu dengan Langgar Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ketika Langgar Tinggi ini dibangun, Kali Angke luasnya 2 kali lipat dari sekarang. Kala itu, tukang perahu dan pedagang yang hendak sholat dapat langsung memasuki Langgar Tinggi setelah mengambil wudhu di Kali Angke. Pada saat itu, orang yang sedang berlayar dan menyusuri Kali Angke berhenti di Langgar Tinggi dahulu untuk melakukan sholat. Sementara perahu disandarkan pada sisi Masjid Langgar Tinggi pada sisi selatan. Berdasarkan catatan sejarah, Langgar Tinggi ini dibangun pada tahun 1829 atau pada saat yang bersamaan sedang berlangsungnya Perang Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro. Bangunan ini terdiri dari 2 lantai dengan denah berukuran sekitar 24 meter membentang sejajar Jalan Raya Pekojan dan Kali Angke. Arsitektur bangunan masjid ini merupakan perpaduan gaya Eropa dan Moor. Hal ini dapat dilihat pada bentuk pilar yang di lantai atas serta bentuk jendela melengkung. Nah, menarik kan menjelajah kampung Arab Pekojan? Ternyata banyak loh masjid-masjid bersejarah di kawasan ini. Benar, ada yang bangunannya sudah mengalami renovasi, tetapi tidak sedikit juga yang masih menjaga keasliannya sejak awal dibangun. Dari perjalanan kali ini nih, kita banyak belajar bagaimana agama Islam disebarkan melalui para pedagang di Batavia kala itu. Oke teman-teman, sekian penjelajahan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua ya. Semangat terus menjalankan ibadah puasa dan stay safe ya. Saya Abid. Dan saya Hana, pamit undur diri. Sampai jumpa pada penjelajahan berikutnya ya. Dadah!